Baik, kita berjumpa kembali. Ini sesi terakhir dari perbincangan kita, diskusi kita tentang pernyataan Dewan Gereja Dunia bahwa Indonesia ini telah gagal menangani persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Papua. Ya, kita sudah tahu sama-sama lah kalau sembilan soal HAM di Papua ini selalu jadi masalah terus, dan seakan-akan memang negara ini tidak punya niat untuk menyelesaikan. Ya, mereka selalu bilang apa, mau selesaikan, mau dialog, mau buat pengadilan HAM lah, mau buat KKR lah, segala macam. Tapi kita sebenarnya, kalau menurut saya, kita sebenarnya tidak perlu banyak janji-janji. Kita perlu bukti saja bahwa kalau memang benar mau selesaikan, ya selesaikan. Dan apa, minta maaf tuh kalau salah, minta maaf. Kalau tidak ya sudah. Uh, itu jadi kita semua sepakat bahwa Pak Pastor, kemudian Pak Pendeta juga, kita sepakat bahwa memang negara ini seperti yang disampaikan oleh Dewan Gereja Dunia telah gagal untuk menangani persoalan kemanusiaan dan HAM di Papua. Nah, Pak Pendeta sendiri, ini pernyataan terakhir ya, untuk atau closing statement orang bilang itu, untuk menyarankan kepada pemerintah, terutama pemerintah Indonesia ini ya, bagaimana baiknya menangani persoalan atau kemanusiaan dan HAM di Papua ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk persoalan selesaikan semua berliku-liku di tanah Papua. Jadi yang pertama itu kita mau selesaikan persoalan di tanah Papua itu kembali duduk bicara bersama-sama. Dialog itu hal yang sangat penting. Kami terus menyuarakan kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan dialog, karena kami di Papua sampai hari ini, kenapa kami pimpinan gereja dan teman-teman pastor pribumi juga mereka bicara, karena kami di sini pendeta itu dibunuh, ya. Terus kemudian masyarakat sipil itu dibunuh dan mahasiswa itu dibunuh. Sampai hari ini itu saya punya pendeta dari Pegunungan Bintang yang begitu tiba-tiba hilang, sampai hari ini kita masih cari. Ya, ini salah satu penyebab, dan itu sulit sekali untuk kita mau ingin kembali jadi baik. Nah, karena makin hari makin jauh. Itu pertama. Yang kedua adalah kami dari gereja sudah menyerukan sebelum Otsus Jilid 2 itu kalau mau lakukan, mau lanjut, harus selesaikan dulu 4 akar persoalan yang ditemukan oleh LIPI. Itu sudah disampaikan terus. Jadi tidak boleh dulu lakukan pemekaran, tetapi selesaikan dulu akar persoalan yang ada di tanah Papua. Tetapi karena mereka tidak mau menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua, pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua, baik Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai Otsus ini, maka terakhir dari saya, untuk Otsus kedua, untuk 20 tahun ke depan, untuk pelanggaran kedua adalah kami orang Papua tidak ada harapan dengan Indonesia. Pasti orang Papua akan punah. Dan Otsus kedua adalah bagian dari bunyi lonceng untuk kematian orang Papua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Kalau Pak Pater, saya berprinsip mendukung pernyataan dari Pak Pendeta, Pak Dorman, bahwa jalan bermartabat ya adalah dialog. Karena seperti tadi Pak Victor katakan, korban juga tidak hanya orang Papua, tapi korban kemanusiaan ini, semua pihak korban. Kenapa harus ego untuk tidak membuka ruang dialog? Jadi pemerintah harus punya politik will, kemauan politik untuk menyelesaikan masalah Papua dengan 4 akar persoalan yang sudah LIPI sudah angkat itu, dengan gentleman, dengan bermartabat sebagai manusia, yang supaya masalah akan diselesaikan. Kalau memang masalah orang Papua ini diselesaikan sampai titik ini, ya semua terima secara kemanusiaan, ya, secara bermartabat, secara adil. baik, saya pikir itu semua harapan kita, tapi perasaan saya, sepanjang saya tahu, dari tahun berapa tuh LIPI membuat riset itu, kemudian mengeluarkan 90 berapa ya, saya lupa. Tapi sampai hari ini tuh memang tidak ada goodwill. Dan pemerintah pun sepertinya memang tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, dan bahkan menyelesaikan persoalan menurut cara pandang mereka. Kemarin saya baca itu mereka punya rencana RIPP, itu rencana apa ya, induk pembangunan jangka panjang itu.
untuk Papua terutama mereka akan buat lagi yang namanya BP3OPK itu seperti 4 PP. Jadi saya lihat bahwa mereka sudah punya desain, pemerintah Jakarta sudah punya desain, punya rancangan strategi untuk apa orang bilang membangun Papua, tapi sebenarnya mungkin bukan membangun, mungkin malah merusak lagi. Karena saya ingat UP4B justru tidak berhasil, karena memang tidak menyelesaikan akar persoalan itu. Jadi baik kita lihat saja episode 20 tahun ini, Pak Pendeta, moga-moga ada perubahan, atau ya perubahan untuk kita orang Papua, atau perubahan untuk orang Papua dalam Indonesia, atau mungkin malah sudah tidak ada lagi dalam Indonesia tuh. Karena orang bilang ya di sumbat-sumbat itu Pak pasti akan meledak. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Pak Pastor. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya acara ini harusnya live ya. Dialog ini harusnya live, tapi kembali kita dapat masalah dengan internet. Jadi seperti biasa ini memang Papua ini selalu punya masalah dengan internet. Saya sendiri tidak tahu kenapa ya. Tapi bagaimana kita maju sementara di tempat lain sudah jalan dengan internet yang orang bilang 4.0 ke apa itu. Kita di sini masih setengah mati. Kita mau ikut pembangunan, mau ikut jalan maju, gerak maju pembangunan juga susah karena kita masih ketinggalan jauh, terutama internet ya, masa internet itu, infrastruktur internet. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. Pendeta. Selamat. Sama Pak Victor. Ya.